kembali lagi bersama aku, Mampa di sini. Oke teman-teman, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang kenapa bayi saat bernapas itu sering mengeluarkan bunyi grok ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, banyak nih orang tua atau para bunda sering bertanya, kenapa sih nafas bayi aku tuh selalu bunyinya grok atau saat tidur dia seperti ngorok gitu kan. Nah, ini sangat mengganggu perasaan orang tua ya, sangat mengganggu bayinya juga, apalagi saat tidur mungkin dengan bernapas seperti itu dia bisa terbangun atau tidurnya nggak lelap. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas itu kenapa sih ada suara-suara grok itu ya pada bayi kita. Nah, di sini kita perlu tahu dulu nih teman-teman, apa sih penyebab grok pada bayi itu. Nah, sebenarnya grok yang dihasilkan itu adalah dari sistem pernapasan bayi ya. Nah, di sistem pernapasan bayi ini kan ukurannya masih kecil sekali ya. Bayi kita itu ukuran sistem pernapasannya itu masih kecil. Nah, apabila bayi terkena debu atau juga dia merasa kedinginan, atau misalnya bayi kita juga kandungan lendir atau dahaknya di dalam sistem pernapasan yang tadi itu terlalu banyak, maka bisa memicu bayi kita tuh bernapas grok itu teman-teman. Nah, terus kalau misalnya bayi kita itu kena debu atau alergi seperti itu, dia sistem pernapasannya tadi itu bakal menghasilkan lendir yang banyak ya. Nah, sebenarnya lendir atau dahak itu kan harus dikeluarkan, tapi karena bayi itu belum bisa batuk atau belum bisa punya kemampuan untuk mengeluarkan lendir tadi, nah dia menumpuklah di sistem pernapasannya tadi teman-teman. Nah, gimana sih cara mengeluarkan lendir itu sendiri dari sistem pernapasannya? Nah, sebenarnya dengan berjalannya waktu nanti dan usianya, sebenarnya lendir itu akan berkurang, atau suara bunyi grok pada bayi kita itu akan berkurang dengan bertambahnya usianya. Nah, masa kita harus nunggu sampai usianya harus ini, sementara kan penumpukan lendir tadi itu sudah banyak dan sudah menumpuk, dan itu sangat mengganggu bayi kita, aktivitas bayi kita juga, dia bisa lebih rewel seperti itu. Nah, caranya, karena bayi aku juga Pau waktu itu ngalamin ya namanya ngalamin yang itu bernafas dengan suara yang grok atau tidur juga seperti ngorok. Nih kenapa nih bayi aku tidurnya ngorok gitu kan, padahal masih bayi gitu kan. Nah, aku nemulah caranya teman-teman. Nah, caranya aku cukup menjemur bayi aku. Nah, saat kita menjemur bayi kita itu kan suhu bisa melembabkan atau mencairkan lendir tadi yang mengeras tadi ya, atau yang menumpuk di pernapasannya tadi. Nah, terus gimana lagi caranya? Cara yang kedua, bisa ibu-ibu coba di rumah dengan cara, nih ada kain kasa atau kapas hangat, kita hangatkan dengan air hangat ya. Terus kita tempel di daerah hidungnya ibu-ibu. Jangan sekali-sekali ibu-ibu atau para bunda di luar sana mencoba untuk mengeluarkan sendiri ya, karena itu bisa berdampak negatif. Nah, kulit bayi kita, sistem pernapasan atau hidungnya tadi itu bisa lecet atau bisa luka ya teman-teman. Jangan sekali-sekali memasukkan alat atau apapun itu ke dalam hidung bayi kita kalau kita tidak berpengalaman. Lebih baik kita menjemur bayi kita, dan kita juga bisa mengkompres daerah hidungnya ya, daerah luarnya dengan kapas yang hangat ya, seperti itu teman-teman. Terus apa yang harus kita hindari untuk mengurangi ya produksi lendir tadi dari pernapasan bayi kita itu? Cara yang pertama adalah, kalau bayi kita yang biasanya kita bedakin, kita tabur bedak gitu, disarankan nggak usah pakai bedak tabur ya teman-teman ya. Kalaupun bayi kita mau kita poles dengan bedak, lebih baik pakai bedak padat khusus bayi. Kan banyak banget tuh dijual di pasaran bedak padat yang khusus bayi. Nah, itu lebih baik disarankan untuk bayi yang produk atau lebih ke alergi ya, seperti itu. Karena kalau debu atau bedak atau misalnya bulu-bulu hewan atau kain atau apapun itu yang menyebabkan
sesuatu masuk ke dalam sistem pernapasan bayi kita, hidung bayi kita, maka si pernapasan tadi akan memproduksi lendir lebih banyak. Nah, kalau tidak dikeluarkan dia akan menumpuk di dalam, teman-teman. Lebih baik yang tadi aku bilang, jangan pakai beda tabur. Nah, yang kedua bisa juga kalau misalnya bayi kita alergi ya nih, kalau alergi dengan AC atau kipas angin lebih baik jangan dipakai ya teman-teman. Atau mungkin bisa dipakai AC tapi dengan suhu yang sewajarnya ya teman-teman ya. Terus bisa juga kalau misalnya kita daerah tempat tidur bayi kita ya, atau aku bilang dari pakaiannya juga sih, dari pakaiannya kita usahakan yang bersih ya gitu teman-teman. Jangan sampai ada sisa-sisa benang atau apa sih, itulah pokoknya debu. Yang penting kita jaga kebersihan bayi kita. Nah, dulu Pau itu sebentar aja sih dia ngalamin namanya ngorok atau napasnya grok-grok seperti itu ya, karena aku memaksimalkan semuanya dengan baik. Tapi sebenarnya teman-teman itu adalah hal yang wajar, karena sistem pernapasan bayi kita itu masih kecil sekali, dan produksi lendir ya dari pernapasannya tadi itu belum bisa mengeluarkan sendiri, atau perkembangan sistem pernapasannya tadi itu belum semaksimal ya seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah hal yang normal. Nanti seiring berjalannya waktu itu akan kembali berangsur berkurang ya. Jadi nggak perlu ibu-ibu panik, dan nggak perlu orang tua terlalu was-was seperti itu. Nah, gimana sih membedakan grok-grok yang normal dan yang tidak normal? Ini aku kasih tips ya. Kalau misalnya suara grok-groknya, atau misalnya dia tidur masih ngorok seperti itu, dan itu masih berat badan bayi kita atau si kecil masih normal kenaikannya, tidak drastis. Dan yang kedua, dia tidak rewel. Maksudnya itu rewelnya nggak berlebihan ya seperti itu. Maksudnya tidak karena yang tadi itu nafasnya yang tadi terganggu terus dia menyebabkan rewel sepanjang hari, itu adalah salah satu ciri-ciri bahwasanya itu yang tidak normal ya seperti itu teman-teman. Nah, yang ketiga, kalau bayi kita tidak mau menyusu Papa nangis. Kalau bayi kita tidak mau menyusu atau dia tidak mau makan MPASI-nya, buburnya ya itu. Nah, terus dia mengalami demam. Itu adalah kategori yang sangat berbahaya ya teman-teman ya. Nah, juga kalau dia mengalami muntah-muntah, nah itu harus segera kita periksakan ke dokter teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Itu tadi pembahasan tentang kenapa bayi nafasnya grok-grok dan bayi itu tidur dia ngorok ya seperti itu teman-teman. Semoga menjawab semua pertanyaan ibu-ibu di luar sana dan semoga bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di YouTube channel aku untuk subscribe dan juga untuk di like video-video aku supaya aku bisa tambah semangat bikin videonya dan YouTube channel aku bisa berkembang. Terima kasih teman-teman udah nonton video aku. Bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya di setiap hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu. Bye bye. Makasih ya udah nonton video aku.